Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manga Boruto Vortex chapter 10, di mana Himawari menggunakan kekuatan Kurama untuk melawan Jura. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Boruto Vortex chapter 10 sebentar lagi akan rilis nih. Namun saat ini sudah beredar bocoran panjangnya mengenai Boruto chapter 10 ini dalam bahasa Jepang. Dan untuk kali ini kami akan membuatkan pembahasan poin penting dari chapter 10 yang sudah kami baca nih, di mana kami membaginya dalam beberapa poin penting. Check this out. Nomor 1, sampul chapter 10. Sampul dari Boruto Vortex chapter 10 ini adalah Kurama dan Himawari yang bersama. Dan untuk judulnya sendiri adalah faktor, di mana yang dimaksud faktor ini adalah faktor yang membuat Kurama bangkit kembali di tubuhnya Himawari. Nomor 2, Hidari versus Sarada. Awal cerita dimulai dengan kedatangan tim bantuan yang sampai ke tempat Himawari melawan Jura, yaitu ada tim para Jonin yang di dalamnya ada Konohamaru. Di sini Konohamaru melaporkan kejadian yang ia lihat kepada Shikamaru sang Hokage, di mana Shikamaru meminta untuk menahan Jura dan Hidari agar tidak mengejar Himawari. Di sini Shikamaru pun juga bingung kenapa para Senju ini jadi mengincar Himawari, apa yang ada pada diri Himawari. Padahal seharusnya Senju ini pasti mengincar Kawaki seperti halnya Kode dan juga Momoshiki. Jura lalu menyuruh Hidari untuk melawan Konohamaru dan timnya, di mana Jura pergi mengejar Himawari yang saat ini terbang dibawa oleh tim Shikade. Nah, saat Hidari dan tim Konoha mulai ingin bertarung, tiba-tiba muncul sosok Sarada, di mana saat melihat Sarada, Hidari pun langsung menggunakan claw marknya untuk berteleport mendekati Sarada. Lalu tiba-tiba saja Hidari langsung menggunakan Chidori untuk menyerang Sarada. Namun untungnya Sarada bisa menghindar menggunakan mata Mangekyou Sharingan-nya. Dan setelah itu Sarada lalu membalas serangan Hidari dengan Chidori pula dan berhasil mengenai tubuh Hidari, di mana Hidari langsung kesakitan dan tersungkur ke tanah. Di sini Sarada pun bingung bagaimana bisa sosok Hidari ini bisa menggunakan Chidori, di mana jutsu ini adalah jutsu Sarada dan ayahnya, di mana jutsu ini memerlukan mata Sharingan. Bahkan Sarada sampai bertanya, siapa kau ini? Nomor 2, keadaan Boruto. Pada chapter 10 ini juga menampilkan mengenai keadaan Boruto setelah segel karmanya aktif saat bertarung dengan Kawaki sebelumnya, di mana Shikamaru menanyakan soal bagaimana keadaan Boruto saat ini, dan Boruto menjawab keadaannya buruk, di mana dia tidak bisa menonaktifkan segel karmanya. Yang ini menandakan bahwa saat ini Boruto tidak bisa menolong Himawari dari kejaran Jura, di mana Boruto juga mengetahui soal Himawari yang dikejar Jura dari pembicaraan Konohamaru dan juga Shikamaru. Melihat dari wajah pucatnya Boruto, di mana terlihat Boruto terus memegang segel karmanya, maka tidak menutup kemungkinan nih Momoshiki bisa mengendalikan tubuh Boruto kapan saja nantinya. Nomor 3, Kawaki mengejar Himawari. Selain Boruto, Kawaki juga mengetahui soal Himawari yang dalam keadaan bahaya, di mana Himawari dikejar oleh Jura, di mana Kawaki langsung pergi menuju ke tempatnya Himawari berada. Jadi yang berpotensi membantu Himawari nantinya adalah Kawaki yang saat ini sudah di dalam perjalanan menuju lokasi Himawari berada, di mana mereka melawan sosok Jura. Nomor 4, penjelasan dari Kurama soal kebangkitannya. Dah, walaupun burung Inojin sudah cukup lama membawa Himawari pergi menjauhi Jura, namun ternyata Jura dengan mudahnya bisa mengejarnya, di mana Jura langsung menembakkan sebuah bijudama, di mana tembakan bijudama Jura ini membuat sayap dari burung Inojin rusak berat yang membuat Himawari beserta tim Shikade jadi terjatuh ke tanah semuanya. Nah, sebelum jatuhnya Himawari ini,
Himawari pingsan dan berbicara dengan Kurama di alam bawah sadarnya. Ternyata memang benar Kyuubi kecil yang ada di tubuh Himawari adalah sosok Kurama dan bukanlah Kyuubi baru. Di sini Kurama menjelaskan bagaimana bisa dia ada di tubuhnya Himawari, di mana ternyata alasan utama Kurama bangkit di tubuhnya Himawari adalah karena Himawari memiliki banyak cakra Kurama dari sejak di dalam kandungannya Hinata. Mungkin ini dikarenakan Himawari adalah anak dari Naruto yang darahnya sudah tercampur dengan Kurama sejak dalam kandungan pula kali ya. Dan yang jelas, Kurama bisa bereinkarnasi adalah karena para biju saat kehilangan jiwa dan juga tubuhnya. Mereka akan mulai bangkit kembali melalui proses yang cukup lama, hingga akhirnya mereka hidup kembali. Dan Kurama bisa bangkit di dalam tubuh Himawari karena Himawari memiliki cakra Kurama yang lebih banyak daripada siapapun, dan juga darah daging yang sudah bercampur dengan cakra Kurama. Nomor 5. Himawari menggunakan cakra Kurama. Setelah Kurama menjelaskan soal bagaimana bisa dia bangkit di tubuhnya Himawari, Kurama lalu menyuruh Himawari untuk menggunakan cakranya melawan Jura, di mana saat ini mereka sedang dikejar oleh Jura. Kurama menjelaskan karena Himawari adalah anak Naruto, maka Himawari akan lebih mudah untuk bisa menggunakan cakra Kurama sesukanya dan akan memiliki masa depan cerah sebagai sosok Jinchuriki sempurna. Dan mendengar perkataan Kurama ini, Himawari pun akhirnya berniat untuk menyerang Jura dengan tendangannya. Namun tendangan itu sangat lemah dan malah diserang balik oleh Jura, di mana Himawari dikurung oleh Jura menggunakan Mukotonnya. Sedangkan di sisi lain ada Kurama yang sepertinya menyiapkan sesuatu, di mana Kurama memejamkan matanya. Inojin yang melihat Himawari ditangkap langsung mencoba menyelamatkan Himawari, namun Jura menggunakan Mukoton dan membuat Inojin tertusuk Mukoton menembus tubuhnya. Melihat Inojin yang sekarat, Himawari pun marah besar dan dia berubah ke dalam wujud mode Kyuubi tahap 1 yang membuat Jura beserta si Kade bingung bagaimana bisa Himawari berubah seperti itu. Sedangkan Kurama malah berkata, "Sepertinya kau kehilangan kesabaran. Pakailah kekuatanku. Kita lihat apa kau bisa melukainya, Himawari." Nah, itulah pembahasan kami ini mengenai Boruto Vortex chapter 10 ya guys ya. Dimana untuk Boruto Vortex chapter 10 sendiri sudah rilis di website resminya ya guys ya. Dan untuk isinya sendiri sama persis dengan apa yang kami bahas di sini, dimana ini adalah memang bocoran resminya. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Himawari yang memakai kekuatan Kurama ini? Apakah nantinya Himawari ini akan berhasil mengalahkan Jura ataupun membuat sebuah luka kepada tubuh Jura? Dan kira-kira nih bagaimanakah keadaan Boruto yang sepertinya semakin menjadi gawat, di mana Boruto tidak bisa mengontrol segel karmanya? Apakah di chapter selanjutnya nanti Boruto ini malah dikendalikan oleh Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya, ataukah Boruto malah akan bisa membantu Himawari? Dan satu lagi nih guys, apakah yang terjadi pada si Inojin? Apakah Inojin ini benar-benar mati di mana dia tertusuk oleh Mukoton? Dan karena Inojin yang tertusuk Mukoton ini ya guys ya, jika dulu di zaman Naruto Neji langsung mati setelah tertusuk Mukoton ini, lalu bagaimanakah dengan nasib Inojin nantinya? Apakah Inojin ini berhasil diselamatkan oleh sesuatu? Misalkan saja Kurama menggunakan cakra Kurama, di mana cakra Kurama sendiri bisa meregenerasi sel tubuh makhluk hidup seperti di era-era terdahulu. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Inojin yang tertusuk oleh Mukotonnya Jura? Apakah dia akan mati atau tidak? Sedangkan untuk Himawari, apakah Himawari akan berhasil mengalahkan Jura menggunakan kekuatan Kurama? Di mana di sini Himawari sangat marah melihat Inojin. Tulis jawaban kalian di kolom komentar yang bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.